Hari itu, Sai sedang mengemasi pakaiannya ke dalam koper dan hal itu membuat Safi merasa gembira, karena dia berpikir akan bertemu dengan Vinayak juga ayahnya. Sai berkata pada Usa, kita akan pindah ke Simla karena aku mendapatkan tawaran pekerjaan di sana. Usa memintanya untuk berpikir lagi tentang keputusan tersebut, karena mereka membutuhkan penyesuaian lagi. Sai berkata, kau tidak usah khawatir karena aku sudah terbiasa berpindah tempat, dan bisa menyesuaikan diri dengan mudah seperti halnya aku tinggal di Nagpur juga kan Kaoli. Tiba-tiba terdengar suara ketakutan pintu, dan Sai mengatakan jika tiket menuju Simla sudah datang, namun ternyata Sai menemukan Paki yang berada di depan pintu dan bertanya. Apa yang dilakukan Nyonya Kafan di rumah ini? Safi merasa gembira melihat Paki dan menghampirinya untuk menanyakan kabar. Paki berkata, aku baik-baik saja, akan tetapi Vinayak tidak sehat dan sedang dirawat di rumah sakit. Safi bertanya, kenapa kau tidak membawa Vinayak ke sini karena ibuku akan mengobatinya? Lalu Safi bersikeras ingin berbicara dengan Vinayak. Sai mencoba untuk membuat Safi mengerti dan mengatakan, seperti yang dikatakan oleh Bibi bahwa Vinayak sedang tidak sehat, jadi untuk itu kau bisa berbicara dengannya nanti. Kemudian Usa membawa Safi masuk ke kamar. Sai bertanya pada Paki kenapa dia datang ke sini. Paki menjawab, takdir yang telah mempertemukan kita kembali dan kumohon padamu untuk mengobati Vinayak, karena hanya dirimu yang bisa menyembuhkannya. Paki melipat tangannya dan mengatakan, Vinayak tidak tahan karena berpisah dengan Safi dan jatuh dari tangga sehingga lututnya terluka parah, jadi kumohon agar kau mau menemaniku untuk mengobati Vinayak. Sai berkata, kau dan suamimu pergi meninggalkan tempat ini tanpa mendengarkan nasihat dariku, dan sekarang kau ingin aku merawat putramu lagi, apakah suamimu yang telah mengirim dirimu untuk datang ke sini? Paki bertanya, apakah kau akan datang hanya jika Virat yang memintanya? Sai menjawab tidak karena dia hanya ingin tahu alasan Paki datang. Paki berkata, Ibu Vinayak datang ke sini dengan sebuah permintaan agar kau mau merawat putraku. Sai bertanya, bagaimana dengan ayah Vinayak karena dia dengan paksa membawa Vinayak pergi tanpa mendengarkan nasihat dariku. Lagi pula tidak ada jaminan jika dia akan menganggapku sebagai dokter, yang sudah melupakan masa lalunya dan hanya ingin merawat Vinayak. Paki berjanji bahwa Virat tidak akan ikut campur dalam pengobatannya, namun Sai berkata, jangan pernah menjanjikan apapun yang tidak akan pernah kau penuhi, dan lebih baik kau pergi dari sini. Di rumah sakit, dokter sedang melakukan perawatan untuk Vinayak dan memintanya untuk berdiri, namun Vinayak menggeliat kesakitan sehingga Virat tidak tega, dan membaringkan kembali di tempat tidur. Dokter berkata pada Virat, lutut Vinayak lemah sejak lahir dan sekarang tubuhnya tidak bereaksi terhadap pengobatan karena beberapa kendala mental, jadi kau harus mencari tahu apa yang mengganggu pikiran putramu, dan harus menyelesaikannya terlebih dahulu jika ingin melanjutkan pengobatan. Di tempat lain, Paki mendekati Sai sambil melipat kedua tangannya dan memohon agar mau merawat putra Virat. Sai berkata, aku juga seorang ibu dan khawatir dengan kondisi putriku. Safi berada dalam dilema sejak Vinayak memasuki kehidupannya, dan Virat berulang kali menyakiti perasaan Safi dengan menyeret Vinayak menjauh darinya, jadi untuk itu aku tidak ingin kalian mempengaruhi pikiran putriku lagi, dan memutuskan untuk pindah ke Simla. Kau tidak usah khawatir karena aku akan memberikan pasta obat dan menjelaskan cara penggunaannya seperti yang dilakukan oleh dokter manapun, bahkan aku juga akan memberikan daftar nama dokter terbaik yang akan membantumu di kota Nagpur. Paki bertanya, bagaimana kau bisa berhati batu dan mengabaikan rasa sakit Vinayak sebagai seorang dokter? Putraku terhimpit antara masa lalumu dengan Virat. Paki mulai menyalahkan Sai atas apa yang terjadi dan mengatakan, jika kau tidak memberikan secercah harapan untuk Vinayak dan menemuinya saat di camping penginapan mungkin Virat tidak akan datang ke sini, dan semua drama ini tidak akan terjadi. Kenapa putraku harus menderita hanya karena dirimu dan Virat? Saat itu Virat menelpon dan Paki langsung menerimanya, namun karena suaranya putus-putus Paki menekan loudspeaker sehingga Sai bisa mendengar suaranya. Virat berkata, dokter memberitahu bahwa pengobatan apapun tidak akan berguna jika gangguan mental Vinayak tidak hilang. Paki bertanya, apakah kita harus membawa Vinayak ke sini untuk mendapatkan perawatan dari Sai? Vinayak kaget dan bertanya apakah kau sedang berada di Kankauli? Paki terpaksa berbohong dan memberikan saran untuk membawanya ke Kankauli agar kondisi Vinayak jauh lebih baik, namun Virat tidak setuju dan mengatakan, aku akan membawa Vinayak untuk berobat di London karena aku sudah kehilangan satu Vinayak, dan tidak ingin kehilangan Vinayak lainnya. Sai nampak sedih mendengar ucapan Virat dan bisa merasakan jika Virat sangat takut kehilangan putranya. Selang beberapa waktu, Virat datang memberitahu Vinayak bahwa dia memiliki kejutan, dan menunjukkan tiket London padanya. Vinayak mempertanyakan kenapa dia membeli tiket ke London,
Virat menjelaskan bahwa mereka akan menikmati liburan dan berkeliling di sana, kemudian menemukan dokter agar kakinya bisa segera sembuh. Saat itu Paki datang menawarkan manisan kesukaan Vinayak yaitu modak, dan bertanya apakah dia menyukainya. Vinayak menolak untuk memakannya karena mengingat bagaimana Safi menyajikan modak yang disiapkan oleh Sai. Paki berkata, kau seharusnya tidak menolak persembahan yang diberikan Tuhan untukmu, lalu menyuapinya modak ke dalam mulutnya, bahkan Paki juga menyuapi Virat dan memperhatikannya yang begitu antusias untuk pergi ke London. Virat mempertanyakan apa yang sedang dia pikirkan, Paki menjawab, aku berdoa pada Tuhan agar keinginanmu terpenuhi, bahkan Virat mengatakan bahwa dia juga berdoa agar Tuhan memenuhi keinginannya. Di luar ruangan, Aswini berkata pada Ninat, kita sangat beruntung memiliki Paki sebagai menantu perempuan, dan aku yakin Vinayak akan segera baik-baik saja setelah mendapatkan perawatan dari dokter di London. Ninat tidak sependapat dan mengatakan, menurutku memanggil saya ke sini adalah pilihan yang tepat, karena mengunjungi tempat yang jauh belum tentu akan berhasil mengobati Vinayak. Aswini marah dan berkata, kembalinya saya dalam kehidupan Virat dan Paki telah merusak ketenangan semua orang. Ninat meminta Aswini untuk mengesampingkan egonya dan memikirkan tentang kesehatan Vinayak, sedangkan Aswini terus meluapkan kebenciannya pada Sai dan mengatakan, aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku karena menganggap Sai sebagai menantu yang baik, dan aku tidak akan pernah memaafkannya karena telah membuat hidup Virat seperti di neraka. Ninat mencoba mengatakan sesuatu tapi Aswini memperingatkan untuk tidak menyebutkan nama Sai lagi di hadapannya. Tiba-tiba Aswini terkejut melihat kedatangan Sai. Tak lama kemudian, Sai menjadi emosional melihat mereka berdua dan mengingat bagaimana Aswini selalu memanjakan dirinya, bahkan Aswini juga mengingat kembali bagaimana Sai meninggalkan rumah kafan bersama bayi mereka. Sai memanggil Ninat dengan sebutan ayah dan menyentuh kakinya untuk mengambil berkah, namun Aswini menghentikan Sai di saat dia ingin menyentuh kakinya dan mengatakan, jangan pernah berani untuk memanggilku dengan sebutan ibu. Sai bertanya, apakah kau tidak senang melihatku masih hidup, dan aku tidak membayangkan bisa bertemu dengan kalian lagi. Aswini berkata, kau meninggalkan kami dan dengan sengaja membuat kami semua menderita, meskipun kami sudah memohon agar kau tidak pergi, dan kau pasti sangat bahagia karena bisa menghancurkan kehidupan kami lagi. Mungkin ada baiknya jika ibumu meninggal saat melahirkan dirimu, karena jika ibumu masih hidup maka dia akan merasa malu telah melahirkan wanita jahat seperti dirimu. Sai sedih mendengar ucapannya dan memberitahu bahwa dia datang untuk Vinayak. Saat itu Virat keluar dari ruangan dan terkejut melihat Sai berada di sana, lalu mempertanyakan siapa yang telah memanggilnya ke sini. Paki menghampiri mereka dan mengatakan, aku yang telah memanggil Sai untuk datang ke sini. Aswini kaget dan bertanya, kenapa kau berbohong padaku untuk pergi ke kuil dan kau malah pergi menemui wanita itu? Virat juga marah pada Paki dan mengatakan, bukankah kau tahu bahwa aku akan membawa Vinayak ke London, jadi untuk apa kau membawanya ke sini? Paki berkata, hanya saya yang bisa mengobati Vinayak karena kondisi mental Vinayak tidak stabil. Paki mengingat kilas balik bagaimana dia memohon pada Sai dengan mengatakan, Virat benar-benar hancur setelah kau meninggalkan rumah dan ingin mengakhiri hidupnya, namun semuanya berubah semenjak kehadiran Vinayak, dan itulah sebabnya kau harus membantuku setidaknya demi Virat. Setelah kilas balik berakhir, Paki berkata, sebenarnya saya tidak ingin datang karena kesombongan Virat, namun entah bagaimana saya bisa berubah pikiran dan datang ke sini. Sekarang aku sangat bahagia karena saya akan segera merawat Vinayak dan menyembuhkannya. Saya memiliki kilas balik bagaimana dirinya berbicara dengan Usa, bahwa dia berubah pikiran setelah melihat foto dirinya bersama Virat saat mereka memiliki bayi. Saya merasa bersalah telah meninggalkan Virat dan membuat bayi mereka tiada, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke Nagpur dan akan merawat Vinayak demi Virat. Setelah kilas balik berakhir, Virat masih bersikeras menolak Sai untuk merawat Vinayak, sedangkan Paki berkata, kau tidak punya masalah di saat Vinayak dirawat oleh bibi dokter, lalu kenapa kau menolak perawatan Vinayak setelah mengetahui bahwa dokter itu adalah Sai? Kau harus memberikan satu kesempatan pada Sai agar merawat Vinayak. Ninat mendukung Paki, tapi Aswini mendukung Virat dan memintanya untuk segera mengusir Sai dari sana. Virat memberikan sebuah cek untuk membayar ganti rugi perjalanannya, dan meminta Sai untuk segera pergi karena dia tidak akan membiarkannya merawat Vinayak. Sai merobek cek tersebut dan melemparkannya ke wajah Virat sambil mengatakan, tidak ada uang yang mampu membeli dokter Sai, dan aku datang ke sini sebagai orang tua karena aku juga seorang ibu dan bisa merasakan sakit ketika anaknya menderita. Namun jika ayah Vinayak tidak ingin aku merawat putranya, maka aku harus menghormati keputusannya. Vinayak mendengar suara Sai dan dengan gembira berjalan keluar untuk menemuinya, namun ternyata Sai sudah pergi.
Keluarga terkejut melihat Vinayak bisa berjalan lagi dengan alat bantuan kaki, lalu Vinayak bertanya. Kemana bibi dokter dan Safi pergi? Karena baru saja aku mendengar suara bibi dokter. Tiba-tiba Vinayak kehilangan keseimbangan sehingga Virat membawanya kembali ke dalam ruangan. Paki berkata pada Aswini, apakah kau melihat bagaimana Vinayak bisa berdiri di atas kakinya sendiri setelah mendengar suara Sai, padahal dokter sudah mengatakan jika kondisi lututnya terluka parah. Di sisi lain, Sai meninggalkan rumah sakit dengan penuh kesedihan mengingat kebencian Aswini padanya dan merasa hancur, karena orang yang sudah dianggap seperti ibunya tidak menyukainya lagi. Di satu sisi, Virat meluapkan amarahnya dengan melemparkan meja rumah sakit, kemudian Paki datang mencoba untuk menenangkannya. Paki mengatakan, sebagai seorang ibu, aku tidak ingin mengorbankan nyawa putraku, dan siap melawanmu agar Sai bisa merawat Vinayak. Aku memintamu untuk menghentikan kebencianmu terhadap Sai, dan menganggapnya hanya sebagai dokter Vinayak bukan mantan istrimu. Virat berkata, bagaimana mungkin kau bisa berpikir seperti itu, dan terus meluapkan kebenciannya pada Sai. Paki memohon berulang kali pada Virat namun saat itu Virat mendapatkan telepon dari dokter di London, bahwa semua persiapan telah selesai dan memintanya untuk segera membawa Vinayak. Paki pun menangis dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Virat sendirian.